Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astongo Putra dengan NIM 2003 0150 1094 dari kelas PJKRE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertema olahraga pada anak. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dengan aktivitas tubuh. Namun, semua aktivitas tubuh yang kita lakukan belum tentu baik untuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus memahami apa makna dari aktivitas tubuh itu sendiri, ataupun yang lebih populer dengan kata olahraga. Pada anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan usia lanjut, mempunyai takaran olahraga yang berbeda-beda. Semuanya ini disebabkan oleh kemampuan dan kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Dilihat dari uraian di atas, maka kami mencoba membahasnya dengan dituangkan dalam bentuk makalah secara ini. Kami akan membahas pedoman-pedoman latihan olahraga pada anak-anak, sehingga diharapkan setelah ini kita semua bisa mengetahui bagaimana dan olahraga apa yang baik diberikan kepada anak-anak. Bagian A. Apa olahraga itu? Olahraga dapat diartikan yang seluas-luasnya, yang meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap-tiap manusia. Olahraga dalam arti yang lebih sempit ialah latihan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan. 2. Setiap orang melakukan suatu kegiatan, pasti orang tersebut mempunyai arti dan tujuan. Sama halnya dengan olahraga, dalam melakukan olahraga juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan olahraga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chopper, bahwa pengaruh olahraga dapat meningkatkan efisiensi kerja paru-paru, kerja jantung, memperbesar volume darah, meningkatkan konsumsi oksigen maksimal, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Jelaslah di sini bahwa olahraga bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik seseorang. Yang kedua, menurut Edelfried Bugel, bahwa di Jerman Timur gerakan olahraga secara massal dengan nama olahraga untuk siapapun bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi. Dan dari situlah timbullah organisasi-organisasi antara lain. Yang pertama itu program olahraga bersama, yang kedua bukan libur jika tanpa olahraga, dan yang ketiga jagalah kesehatan olahraga atau jagalah kesehatan Anda. Yang ketiga, menurut Rosenzweig, mengadakan penelitian untuk menentukan ranking 10 macam tujuan pendidikan jasmani. Sampel 100 orang dari sekolah tinggi pendidikan jasmani di Texas. Ternyata ranking tertinggi dari hasil kuesioner itu adalah organic vigor. Diartikan bahwa melalui permainan, berolahraga, dan menari, mahasiswa mengembangkan kardiovaskuler dan organ lain untuk meningkatkan sistem otot. Yang keempat, Saudan Salem dan Everett Peter mengadakan penelitian tentang tujuan terpenting pendidikan jasmani dengan responder mahasiswa Universitas Negeri Florida sebanyak 909 orang, terdiri dari 430 orang putra dan 479 orang putri. Yang dimana yang dimaksud adalah sangat penting, sedang, kurang penting, dan sangat kurang penting untuk tiap-tiap pertanyaan. Dari hasil penelitian ini bahwa tujuan pendidikan jasmani untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik dinyatakan terbanyak yang menyatakan sangat penting. Yang kelima, di Indonesia saat ini banyak gerakan terutama untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik. Misalnya ada perkumpulan-perkumpulan jantung sehat, gerakan jalan sehat, yang masing-masing mengadakan kegiatan olahraga secara teratur guna membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik mereka. Bagian B, jenis olahraga bagi anak.
Pembahasan olahraga pada anak yang mengalami tumbuh kembang ini mencakup dua aspek. Aspek pertama merupakan latihan jasmani dan permainan yang mempunyai pengaruh terhadap stamina atau kesegaran jasmani. Beberapa latihan dapat berlanjut sebagai kegiatan rekreasi atau hobi. Aspek kedua merupakan latihan yang khusus, menyangkut prestasi pada pertandingan suatu cabang olahraga. Sampai saat ini, kepustakaan tentang olahraga pada anak di Indonesia sangat jarang, meskipun disadari bahwa pembinaan olahraga harus dimulai sejak kanak-kanak. Ada beberapa macam jenis olahraga bagi anak-anak yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani, yaitu perawatan dalam posisi bayi, olahraga usia prasekolah, olahraga usia sekolah dasar, olahraga usia sekolah menengah. Pertama, perawatan dalam posisi bayi. Macam posisi bayi dalam 3 bulan pertama setelah lahir memberi pengalaman latihan pertumbuhan yang berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan sikap terlentang membatasi persepsi mata, kurang latihan otot, dan cenderung terdapat kelemahan sendi panggul. Kekurangan relatif aktivitas otot merupakan suatu faktor penyebab deformitas tulang, terutama lengan, panggul, dan tulang belakang. Bayi yang mempunyai kecenderungan kembung karena usus yang relatif panjang dibanding panjang badannya dan otot perut yang masih lemah sehingga frekuensi muntah bertambah. Perawatan dalam posisi tengkurap memberi latihan secara aktif, persepsi pada pandangan lebih luas, pertumbuhan tulang lebih harmonis, dan tengkorak lebih bulat. Pertama kali dalam latihan tengkurap, bayi secara spontan menggerakkan kedua tungkai dan menangis. Selanjutnya bayi akan lebih banyak tidur dan kurang frekuensi menangis dibandingkan posisi terlentang. Bayi dalam beberapa hari dapat mengangkat kepala bereaksi pada suara, dan dalam bulan pertama lengan sudah menahan kepala dan terangkat. Olahraga bagi usia prasekolah. Seperti telah kita sepakati, sebaiknya olahraga dimulai sejak usia muda. Tetapi banyak yang belum tahu jenis olahraga apa yang harus dilakukan untuk anak-anak di dalam berbagai usia, dan apa tujuan gerakan-gerakan yang dilakukan pada waktu melakukan olahraga. Banyak orang tua yang tidak menghiraukan apakah anaknya melakukan olahraga apa tidak, sehingga tidak heran jika banyak para pemuda baik pria maupun wanita yang kurang baik kesegaran jasmaninya. Ini semua akibat kurangnya pengetahuan mengenai manfaat olahraga bagi kesehatan. Kita dilahirkan mempunyai kaki, namun untuk dapat berjalan membutuhkan suatu proses belajar, dari merangkak, dilatih sampai bisa berjalan. Demikian pula halnya dengan berlari, melompat, melempar, dan menangkap, membutuhkan pula suatu proses latihan. Jika hal ini tidak dilatih sejak dini, maka untuk seterusnya koordinasi tubuh tidak berkembang dengan baik. Adapun tahap-tahap usia bagi prasekolah. Yang pertama, usia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Olahraga bisa dilakukan saat buah hati Anda mulai dapat bergerak, berjalan, dan berlari dengan benar. Umumnya hal ini dilakukan saat anak berusia 1,5 hingga 2 tahun. Saat usia tersebut, anak dapat mulai diperkenalkan dengan olahraga yang dilakukan secara teratur. Anak ini dapat mulai dengan banyak bermain dan mempelajari hal baru yang mudah ditemuinya. Berikan semangat agar anak Anda aktif melakukan aktivitas fisik sejak dini. Yang kedua, usia 2 tahun. Di usia 2 tahun, anak cenderung suka dengan hal yang tidak teratur, bebas dan tanpa peraturan. Anda dapat mengajaknya olahraga sambil bermain seperti berlari-lari kecil, mengejar mainan, mendorong ayunan, bermain air, atau melakukan banyak gerakan yang menyenangkan namun juga dapat menyehatkan fisiknya. 3. Usia 3 tahun. Sedangkan anak pada usia 3 tahun mulai dapat mengubah arah gerakannya, misalnya belok kanan, kiri, atau depan belakang. Dengan kemampuan seperti itu, Anda dapat mengajaknya lari-lari kecil sekitar 5-10 menit setiap harinya. Lakukan variasi kegiatan olahraga dengan mulai mengajarkan anak berenang, bermain baseball, dan bermain permainan lain yang memiliki aturan permainan.
Yang keempat, usia 4 hingga 5 tahun. Anda dapat bermain dalam aturan yang lebih kompleks. Ajaklah ia bermain dan belajar menggelindingkan bola, menangkap bola, dan bermain sepeda. Walaupun pada umumnya mereka belum mampu membedakan daerah mana yang berbahaya untuk bermain. Untuk itu, katakan kepada sang anak agar jauhi jalan raya atau tempat yang asing baginya. Dalam hal ini, pengawasan Anda sebagai orang tua sangatlah diperlukan. Adapun contoh-contoh gerakan yang dapat menyenangkan anak-anak. Yang pertama, mulailah melatih anak melemparkan bola yang kecil. Anda menjadi sasarannya dan tangkaplah bola itu dengan kedua tangan Anda. Yang kedua, anak-anak senang memanjat dan berayun-ayun, maka dari itu buatlah tempat memanjat di halaman rumah. Ini merupakan permulaan pengembangan kekuatan tubuh bagian atas. Yang ketiga, ajarlah kepada anak-anak secara progresif bagaimana cara melompat, kemudian cara berlari dan melompat. Mulailah dengan kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki pula tanpa lari. Jika sudah dapat melompat, ajarkan lari dan melompat melalui bantal. Pada tahap ketiga, ajari lari, lompat dan lari sehingga anak dapat berlari setelah melompat. Adapun hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam melatih anak-anak. Yang pertama, sabar. Sebab Anda tidak dapat mengharapkan hasil begitu cepat dan dampak. Yang kedua, tekun. Latihan akan memakan banyak waktu dan semua membutuhkan ulang-ulangan. 3. Variasi. Anak-anak memerlukan banyak variasi. Yang keempat, menyenangkan. Anak-anak harus menyenangi permainan-permainan tersebut. Lanjut, yang ketiga, olahraga bagi usia sekolah dasar. Olahraga adalah salah satu aktivitas menyenangkan bagi anak dengan segudang manfaat. Jangan sia-siakan kesempatan emas memperkenalkan dunia olahraga sedini mungkin. Bukan hanya manfaat kesehatan, mengajarkan anak olahraga sejak usia sekolah dasar akan memberikan keterampilan tambahan. Tahap-tahap usia bagi sekolah dasar. Yang pertama, usia 6-8 tahun. Ketika anak mulai masuk ke sekolah dasar, fisik maupun mentalnya lebih matang. Pertumbuhannya nampak sangat jelas dengan bertambahnya panjang lengan dan kaki. Koordinasi antara lengan, tangan dan mata serta kaki bertambah pula. Kebarinannya juga lebih berkembang, pengenalan lingkungan lebih luas, dan perkembangan sosialisasi dan berlatih bersama teman sekolah. Terutama gerakan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Anak merasa mudah lelah dan perhatian untuk kelompok masih kurang. Dalam permainan olahraga, anak-anak pada usia ini sudah siap untuk menggunakan alat pemukul seperti raket atau bat. Semua olahraga kompetitif menjadi sangat menarik baginya. Inilah waktu yang sangat baik untuk melatih senam. Tentunya harus dalam pengawasan pelatih yang baik dan sabar karena ada beberapa gerakan yang menakutkan bagi anak pada usia ini. Misalnya gerakan jungkir balik. Kedua, usia 9-12 tahun. Terjadi pertumbuhan yang cepat dan peningkatan kekuatan. Anak putri waktu pertumbuhannya lebih awal 1-2 tahun. Koordinasi tangan mata lebih baik, demikian pula gerakan otot yang kecil. Dianjurkan memberikan sebanyak mungkin latihan cabang olahraga untuk mengembangkan kecepatan maupun gerakan dinamis, seperti senam, lari cepat, loncat indah, tenis meja, basket, skating, dan lain-lain. Anak berkesempatan mempelajari prinsip-prinsip dasar, teknik dan adat tubuh secara keseluruhan. Pada akhir usia ini, terdapat perbedaan perhatian macam olahraga antara pria dan wanita dan anak memandang bahwa ukuran fisik menentukan. Berhasil atau tidaknya suatu latihan pada masa ini, Anda mengakibatkan fiksasi menetap, hambatan sikap negatif terhadap olahraga. Bagian 4, olahraga bagi usia sekolah menengah. Olahraga bagi usia sekolah menengah ini merupakan masa penelitian diri sendiri terhadap latihan olahraga. Pertumbuhan jaringan telah berhenti pada masa ini. Akan tetapi tulang dan ligamen belum cukup kuat untuk beban latihan yang berat. Kecelakaan sering terjadi pada tulang panjang di daerah disko. Sedang frekuensi kecelakaan tinggi pada sepak bola atau angkat besi, rendah pada tenis dan berenang. Tahap bagi usia menengah. Usia 13-15. Usia 3-15 tahun merupakan masa remaja awal. Remaja adalah masa saat terjadi perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian termasuk perkembangan fisik.
Perkembangan fisik pada umumnya sudah dimulai pada masa remaja atau remaja dan terjadi lebih cepat pada masa remaja awal dan akan semakin sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja akhir khusus pada pria. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Manfaat olahraga. Bagian C, manfaat olahraga bagi anak. 1. Meningkatkan kesehatan. Para penelitian mengungkapkan salah satu masalah yang dialami anak-anak di Amerika adalah obesitas. Masalah kelebihan berat badan ini akan meningkatkan faktor risiko penyakit diabetes dan darah tinggi 3 kali lipat dari saat dewasa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Menurut para penelitian di Michigan State University Institute, anak yang gemar berolahraga terbukti lebih cerdas dibandingkan yang tidak. Ketiga, lebih sportif. Kalah dan menang merupakan hal yang biasa dalam permainan. Namun dalam olahraga, mereka diajarkan untuk bisa menghargai kalah dan menang dengan sportif. Mereka bisa berjabat tangan dengan lawannya, tidak peduli apapun hasilnya. Ketika dewasa, sikap sportif ini akan terbawa membuat mereka lebih menghargai teman dan berusaha melakukan yang terbaik dan sportif. Yang keempat, sarana sosialisasi. Olahraga bisa menjadi sebuah jaringan sosial instan bagi anak-anak. Bagi anak-anak yang cenderung tertutup dan minder, olahraga bisa jadi cara yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pergaulan mereka. Yang kelima, membangun percaya diri. Olahraga bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri anak, apalagi jika mereka bisa menghasilkan sebuah prestasi. Olahraga memberikan kesempatan anak untuk belajar, berprestasi, dan berpikir positif tentang diri sendiri melalui pengembangan keterampilan. Yang keenam, mengajarkan kerjasama. Beberapa jenis olahraga berkelompok, seperti sepak bola, membutuhkan kerjasama tim yang baik. Olahraga akan membantu anak untuk bisa bekerja sama dengan anggota lain, memahami aturan, dan mendengarkan pelatih agar berprestasi. Menjadi bagian dari kelompok dan belajar melakukan apa yang terbaik untuk tim menjadi salah satu manfaat berolahraga. Ketujuh, membantu menentukan target. Dalam olahraga, target akhir yang ingin dicapai adalah membawa pulang piala kejuaraan, memenangkan turnamen, dan mencetak skor maksimal. Yang kedelapan, membina kekuatan. Anak-anak yang mengikuti berbagai kelas olahraga pasti punya kata-kata tertentu untuk menyemangati dirinya sendiri. Dan kata-kata ini biasanya terbawa untuk menyemangati dirinya saat gagal melakukan banyak hal. Anak yang gemar berolahraga sudah berterlatih untuk menghadapi luka, kekecewaan, dan kekalahan. Yang kesembilan, menghindari tindak kriminalitas. Kosongnya beberapa jam di sore hari tak jarang membuat anak cepat bosan. Daripada keluyuran tak jelas, sebaiknya ajak mereka berolahraga karena ini bisa menghindarkan mereka dari pergaulan tidak benar dan juga tindak kriminal. Yang ke-10, memberikan kebahagiaan. Bagaimanapun juga, olahraga adalah permainan. Permainan bertujuan untuk memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Sebagai langkah awal memperkenalkan olahraga pada anak, ajak mereka berlari, melompat, melempar, menangkap, menyelam, berenang, dan lain-lain. Lakukan ini agar mereka tahu bahwa olahraga itu menyenangkan, sehingga lebih mudah membuat mereka berolahraga.